Kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta dikeluhkan pengguna. Lalu apa yang menjadi penyebab utama kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta? Kita akan bahas bersama dengan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian dan pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Bapak Fahmi Radi. Selamat petang Bapak-bapak, semoga sehat-sehat selalu. Nah, ini apakah memang ada pembiaran, emang kebiasaan? Kita ke Pak Ramson terlebih dahulu. Pak Ramson, untuk dari DPR sudah adakah koordinasi dengan pemerintah dan apakah ini sebuah indikasi bahwa memang pemerintah mendorong kebijakan impor satu pintu? Pak Ramson, boleh dibuka? Mungkin masih termute sambungan Zoom-nya. Baik, kita ke Pak Fahmi Radi. Pak Fahmi, untuk saat ini Anda melihatnya seperti apa bahwa kejadiannya terus berulang dari bulan Januari, Februari tahun 2025 dan saat ini di bulan Agustus menuju September. Dan apakah ini merupakan indikasi bahwa pemerintah akan memonopoli soal BBM? Ya, saya kira apa yang dikatakan Bahlil itu ya, sudah ada penambahan kuota 100 sampai 110 itu saya kira tidak benar juga itu ya. Karena masalah yang timbul adalah adanya perubahan periodisasi dalam impor BBM tadi. Kalau selama ini SPBU swasta itu diberikan waktu 1 tahun sekali gitu ya, untuk melakukan impor. Sehingga dia punya waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian ada suatu aturan dari Kementerian SDM yang mengubah periodisasi waktu dari 1 tahun menjadi 6 bulan. Dan ini harus dilakukan izin ulang gitu ya. Dan dievaluasi tiap 3 bulan. Nah, ini take time gitu ya. Sehingga agak lama dalam pengadaan BBM. Atau saya menilainya ini sebagai pemangkasan dari kuota tadi yang sekitar 50% tadi. Itulah yang menyebabkan BBM langka tadi. Nah, kemudian Bahlil mengatakan kalau terjadi masalah pasokan kerjasama dengan Pertamina ini saya kira tendensius juga gitu ya. Karena Bahlil itu mengarahkan gitu ya, nantinya akan menggunakan impor BBM satu pintu. Nah, impor BBM satu pintu ini bentuk dari monopoli gitu ya. Karena yang boleh impor BBM itu hanya Pertamina, sedangkan SPBU swasta dia harus membeli dari Pertamina yang saya perkirakan harganya lebih mahal. Nah, ini akan menyebabkan kerugian itu. Jadi tidak hanya kelangkaan saja, tetapi SPB swasta itu akan menderita kerugian dan pada saatnya dia akan tutup juga di Indonesia gitu, Mas. Oke, baik. Kami sudah kembali terhubung dengan Bapak Ramson Siagian. Pak Ramson, untuk saat ini bahwa aturan barunya dari SPBU swasta hanya diizinkan 6 bulan sekali untuk mendapatkan kuota impor dan juga adanya kebijakan satu pintu untuk impor BBM melalui Pertamina. Lalu DPR melihatnya seperti apa persoalan ini? Kita akan segera mengundang Menteri SDM untuk raker. Tapi persoalan di lapangan sekarang bahwa faktanya terjadi kelangkaan di operator swasta, khususnya sel, AKR, dan BP. Ini tidak boleh ada terjadi kelangkaan BBM dan juga LPG. Itu tidak boleh. Itu tugasnya Menteri SDM untuk mencegah jangan sampai terjadi kelangkaan, karena ini bisa membuat gejolak. Sebenarnya import oleh Pertamina untuk BBM 270 juta barel per tahun, crude oil, minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang minyak kita 112 juta barel per tahun. Dan untuk swasta 1,4 juta kiloliter setahun atau 8,8 juta barel BBM setahun. Jadi yang diimport oleh untuk operator swasta, sel, AKR, dan BP hanya BBM, tidak crude. Tapi kalau ada kekurangan supply atau peningkatan permintaan, itu harus segera diberikan izin untuk import secepatnya. Karena kebanyakan operator swasta tidak menjual BBM bersubsidi.
Jadi kalau yang non subsidi sebenarnya bebas aja, mau volume berapapun tidak mengganggu APBN kita. Di sini tadi udah saya telepon Dirjen Migas, di situ saya dapat telepon dari rekan dari Kompas TV bahwa agar segera diberikan solusi, dia diajukan draft yang strategis operasional kepada Menteri SDM. Karena mungkin Menteri SDM hanya dari perspektif politis strategis. Jadi padahal kita perlukan jangan sampai ada kelangkaan di lapangan. Sekecil apapun harus langsung diselesaikan oleh Menteri SDM. Jangan sampai ada gejolak-gejolak di masyarakat. Iya. Seperti masalah LPG yang pernah terjadi. Jadi Iya, itu dan akan ini sudah segera terjadi mungkin 2 kita kali, adakan Pak raker Ramson. dengan Menteri SDM. Iya, artinya ini sudah terjadi 2 kali dan kemudian dari Menteri SDM menyatakan bahwa bila ingin mendapatkan pasokan harus melalui satu pintu, yaitu melalui Pertamina. Ya, tapi kalaupun satu pintu harus ada intervensi agar birokrasi ataupun kerjasama antara operator swasta dengan Pertamina harus sejalan. Tadi sudah saya telepon Dirjen Migas agar dimediasi, agar segera bisa direalisasikan. Kalau memang itu kebijakan dari Menteri SDM untuk satu pintu, tetapi juga harus involve, harus ikut untuk menyelesaikan persoalan. Jangan dengan alasan kebijakan sehingga terjadi kelangkaan di lapangan. Karena kita harus jaga agar masyarakat yang pangsa pasar apapun, apakah itu non subsidi, harus selalu tersedia BBM. Jadi keterjaminan ketersediaan energi di lapangan di seluruh Indonesia harus betul-betul berjalan dengan baik. Itulah tugas Menteri SDM dari perspektif energi security ataupun swasembada energi. Jadi artinya tidak boleh ada terjadi kelangkaan-kelangkaan di lapangan. Ini harus betul-betul serius ditangani langsung oleh Kementerian SDM. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, apakah itu memungkinkan terjadi? Karena pada dasarnya SPBU swasta menginginkan adanya impor langsung dan juga tidak melalui satu pintu, dan tentunya SPBU swasta memilih untuk bertahan atau untuk saat ini. Seperti apa pandangan Anda? Jadi pada saat SPBU swasta atau terutama asing gitu ya, invest di SPBU itu karena ada liberalisasi, ada suatu kebebasan untuk pengadaan impor dari berbagai sumber gitu ya. Sehingga SPBU swasta itu biasanya membentuk portofolio gitu ya. Dia membeli dari beberapa sumber, termasuk misalnya sel itu ya dari sumurnya sel sendiri yang harganya bisa lebih murah gitu ya. Nah, kalau kelangkaan kemudian harus beli dari Pertamina, maka tidak ada jaminan bahwa harganya itu lebih murah, bahkan bisa lebih mahal gitu ya. Itu kan yang merugikan. Nah, kalau terjadi kelangkaan, saya setuju Pak Ramson tadi mengatakan kasih izin untuk impor. Jangan kemudian dibatasi impor yang biasanya 1 tahun, periodenya dibatasi menjadi 6 bulan. Dan setiap 6 bulan ini harus mengajukan izin lagi, dan kita tahu birokrasi perizinan di Indonesia itu seperti apa, sehingga ini jadi lambat gitu ya. Maka pada saat itu terjadi kelangkaan. Nah, kalau kelangkaan ya tadi saya katakan izinkan impor tadi, karena itu yang diinginkan oleh SPBU swasta, satu kebebasan tadi gitu ya. Kebebasan untuk memperoleh impor BBM, kemudian kebebasan untuk menetapkan harga sesuai dengan harga pasar gitu ya. Nah, kalau kemudian dibatasi dengan impor satu pintu, ini saya kira tidak sesuai dengan tujuan mengundang investor asing untuk masuk di SPBU, dan ini saya khawatir justru akan mempengaruhi iklim investasi yang tidak kondusif gitu. Baik, Mas. Saya juga ke Pak Ramson kembali, Mas, bahwa ini terkait dengan kesehatan iklim investasi dan juga masyarakat mendapatkan akses untuk BBM. Lalu seperti apa Pak Ramson? Kapan rencananya untuk memanggil Menteri SDM? Ya, jadi ini kebetulan saya hari ini ada di Balikpapan meninjau RDMP kilang minyak atau refinery Pertamina yang proses penyelesaian pembangunan yang kapasitas dari 260.000 barel per hari akan menjadi produksinya 360.000 barel per hari.
Jadi sebenarnya dari ketersediaan BBM itu di setengah hulu, artinya di kilang itu oke. Mereka semua lancar. Hanya ini soal strategi pendistribusian, soal kebijakan Menteri SDM, ini jangan terlalu kaku. Sehingga tidak terjadi kelangkaan di operator-operator swasta. Karena sel AKR dan BP itu beroperasi atas izin dari pemerintah, juga Menteri SDM. Jadi mereka sudah punya pangsa pasar, harus dijaga pangsa pasarnya, jangan sampai terjadi kelangkaan. Karena itu juga masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi kelangkaan. Tapi kapan Pak Ramson akan memanggil Menteri SDM, Bahlil Lahadalia? Iya, akan segera. Kita udah, di antara kita udah ada diskusi di WhatsApp, di WA selama 2 hari ini, kemungkinan ke arah sana akan segera diadakan raker. Karena ini harus segera diatasi. Jangan sampai ada gejolak di lapangan sehingga harus meminta presiden yang harus turun tangan. Itu harus segera diatasi oleh menteri. Baik pun kita sebagai DPR RI, Komisi Energi harus konsen dan juga bersama Pertamina dan operator. Baik, dan kita juga harapkan nanti Komisi 12 pihak pemerintah juga dapat operator-operator swasta. Baik, kita harapkan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini dan juga masyarakat tidak kesulitan. Ya, singkat saja Pak Fahmi. Kalau itu monopoli gitu ya, nanti pengadaannya sudah monopoli. Nah, mungkin pada saatnya juga akan terjadi monopoli juga oleh Pertamina. Secara teoritis, monopoli itu merugikan rakyat gitu ya. Jadi harganya bisa lebih mahal karena tidak ada pesaing gitu ya. Kualitasnya bisa lebih rendah dan mereka apa terhadap konsumen. Nah, oleh karena itu menurut saya kami tangkap bahwa monopoli nanti ujung-ujungnya juga akan menyusahkan rakyat. Sebaiknya dibatalkan. Baik, monopoli ujungnya akan nanti menyusahkan rakyat karena harga itu juga akan mendapatkan ketetapan yang tinggi dan juga nanti kita harus menjaga kesehatan dari iklim investasi. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Pak Ramson Siagian telah bersama kami dan juga Pak Fahmi Radi dari UGM telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.